Bagaimana cara judi bola itu bekerja? Oke, tapi sebelum gua bahas secara lengkap, gua mau tekankan dulu kepada kalian bahwa jika kalian adalah seorang fans fanatik dari suatu klub bola, tolong skip aja video ini. Karena video ini gua buat khusus untuk para pejudi aja. Karena ini bukan tentang cara mendukung atau mencintai suatu klub bola kesayangan kalian, tapi lebih ke arah bagaimana caranya memahami konsep dasar judi bola itu bekerja, sehingga menghasilkan uang dari pertandingan bola tersebut, yaitu dengan cara berjudi. Dan gue yakin isi pembahasan gua kali ini akan sangat menyakitkan hati kalian para fans fanatik. So, sekali lagi gue tegaskan, tolong skip video gua ini jika kalian seorang fans fanatik suatu klub bola. Kalau kita bicara tentang pertandingan sepak bola, menurut gua akan terbagi menjadi dua bagian, yaitu antara hiburan dan bisnis. Hiburan bagi kalian para penonton dan pendukung, lalu bisnis bagi mereka para pelaku yang terlibat di dalam pertandingan, mulai dari pemain sampai ke manajemen klub itu sendiri. Nah, berhubung gua mau bahas dari sisi bisnisnya aja, maka mari kita pahami apa saja poin-poin dalam pertandingan sepak bola yang masuk ke kategori bisnis. Kita mulai dari penjualan tiket, penjualan merchandise, sponsor, gaji pemain, bahkan sampai ke sisi yang paling gelap sekalipun, yaitu pengaturan skor dalam pertandingan sepak bola. Dari beberapa poin yang ada di dalam aspek bisnis ini, gue hanya akan membahas dari sisi gelapnya pertandingan sepak bola, yaitu pengaturan skor. Sepak bola dan pengaturan skor itu adalah fakta yang gak bisa kita bantah lagi, sebab memang sudah banyak kasus skandal pengaturan skor yang terungkap, mulai dari klub-klub amatir sampai klub yang kaya raya sekalipun. Contohnya kasus pengaturan skor yang melibatkan tim sekelas Juventus pada tahun 2006. Kasus itu mematahkan asumsi kita bahwa pengaturan skor tidak hanya melibatkan tim-tim amatir dengan keuangan minim saja. Klub dengan keuangan yang melimpah pun masih bisa terjerumus ke dalam skandal ini, sebab semuanya adalah bisnis. Nggak mungkin juga kan tim sekelas Juve rela mempertaruhkan nama baiknya hanya demi segelintir uang. Uang yang ditawarkan mafia bola sudah pasti memiliki nominal yang sangat besar sehingga bisa membuat tim sekelas Juventus mempertaruhkan nama besarnya untuk melakukan hal menjijikan tersebut. Lalu apa tujuan dan keuntungannya melakukan tindakan pengaturan skor ini? Bagi klub bolanya jelas tujuannya untuk menambah pemasukan keuangan mereka. Karena menurut gua kalau hanya mengandalkan uang dari penjualan tiket dan merchandise serta uang dari sponsor-sponsor mereka, kayaknya nggak akan cukup untuk membiayai kebutuhan operasional suatu klub sepak bola. Lu tahu sendiri kan gaji-gaji pemain bola Eropa itu berapa? Belum lagi kalau tim itu ada superstarnya yang udah pasti gajinya bisa 4 kali bahkan 10 kali lipat lebih besar dari pemain lain. Nah, itu cuma satu pemain. Sisa pemain lainnya gimana? Belum lagi gaji pelatih beserta jajaran asistennya. Belum biaya transportasinya dan hotelnya kalau pemain itu away ke kandang lawan. Belum lagi gaji para jajaran manajemen klub itu sendiri. Nah, ini kan tujuan dan keuntungan dari sisi klub sepak bolanya itu sendiri. Kalau dari sisi bandar judinya ya jelas tujuannya untuk melipat gandakan keuntungan mereka dan menjaga kestabilitasan bisnis mereka. Karena kalau mereka nggak atur ya mereka bisa bangkrut. Gue jamin bakalan banyak player yang kaya raya dari judi bola. Makanya mereka atur semuanya biar playernya banyak yang keliru ketika akan memilih tim untuk dipertaruhkan. Tapi ini harus kalian garis bawahi ya, bahwa nggak semua klub bola itu mau melakukan tindakan pengaturan skor ini. Masih banyak juga klub-klub yang bersih yang enggan menerima tawaran dari mafia bola untuk melakukan tindakan pengaturan skor tersebut. Nah, sekarang gue mau bahas dari sisi kita. Kita sebagai pemain judinya kan dituntut harus memilih salah satu dari dua klub yang akan bertanding. Di sini gue mau kasih saran kepada kalian agar tidak lagi menganalisa pertandingan sepak bola hanya berdasarkan kekuatan suatu tim tersebut. Kalian harus kritis, harus curiga dan waspada. Karena kalian nggak pernah tahu kesepakatan apa yang mereka sepakati sebelum pertandingan dimulai. Buat pemain lama pasti udah nggak aneh lagi kalau ketemu tim-tim kecil yang bisa kalahin tim raksasa. Bahkan mungkin sering juga ketemu sama momen pertandingan yang berjalan aneh, gak adil, bahkan banyak kecurangan secara kasat mata yang lu lihat sendiri. Mafia bola itu kerjanya kayak angin, gak bisa lu lihat tapi bisa lu rasain sendiri kinerjanya di dalam pertandingan. Nah, kalau itu kan bicara tentang tim yang mau melakukan pengaturan skor. Sedangkan banyak juga tim yang gak mau untuk melakukan pengaturan skor tersebut. Gimana cara bandar mengatasinya agar bisnis mereka tetap profit dan membuat banyak player kalah? Eits, tenang, gue bakal bahas juga tentang bagaimana cara bandar mengelabui player agar salah memilih dalam pertandingan yang tidak mereka atur. Bandar ini memang antara pintar dan licik menurut gua. Untuk kasus tim yang gak mau diatur mereka, biasanya bandar memberi bursa handicap yang besar dengan pajak yang agak tinggi, serta bursa over under yang selisihnya nggak terlalu jauh dengan bursa handicap. Contohnya nih ya, gua kasih tahu. Bursa handicapnya misalnya ngepur 2, tapi bursa over undernya cuma 2,5 atau maksimal hanya 3. Nah, ini bakal menggiring pemain agar banyak yang nahan karena melihat bursa overnya hanya 2,5, sehingga kita akan berasumsi bahwa pertandingan akan berjalan dengan alot dan minim gol. Padahal seringkali banyak kasus serupa yang berakhir dengan skor besar dengan kemenangan milik tim yang ngepur. Nah gengs, semua yang gue jelaskan pada video gue kali ini itu merupakan basic dasar banget ketika lu mau coba-coba main judi bola. Pengetahuan ini menurut gue adalah pondasi awal yang benar-benar harus lu tanam di dalam benak pikiran lu. Lu harus penuhi isi kepala lu dengan kecurigaan ketika hendak menganalisa suatu pertandingan yang akan lu pertaruhkan. Percaya deh sama gue, bahwa olahraga ini nggak sebersih apa yang kita lihat. Mindset lu harus diubah. Ada pepatah bilang karena nilai setitik rusak susu sebelangga. Begitulah kira-kira kurang lebihnya untuk menggambarkan
menggambarkan bagaimana mafia bola merusak tatanan sportivitas dalam kompetisi sepak bola. Lo boleh percaya ataupun enggak dengan apa yang gue ucapkan. Yang jelas gue sendiri udah buktikan apa yang gue bicarakan dalam video ini dengan bukti-bukti taruhan gue yang memang hasilnya cukup memuaskan bagi gue. Kita lihat sedikit. Nah, buat lo yang suka banget sama judi bola dan pengen tahu lebih banyak tentang cara menganalisa sebuah pertandingan sepak bola dari sisi gelapnya, bahkan di sana gue sering share prediksi-prediksi bola yang gue taruhkan setiap hari. Itu bisa lo jadikan referensi ketika ingin melakukan taruhan bola. Nah, langsung aja lo bisa follow Instagram gue dengan cara klik link yang ada di deskripsi atau di top komen. Sekian video gue kali ini, sampai bertemu pada video selanjutnya. Terima kasih.